طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita masuk ke bagian yang ketiga dari muqaddimah. Alaysa kadzalik? Bala. Dan bagian ketiga dalam muqaddimah itu adalah bayanu makna at-tauhid, penjelasan berkaitan dengan makna at-tauhid. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. I'lam fi'il amr dari alima ya'lamu i'lam. Kalimat i'lam itu adalah suatu kalimat yang fungsinya adalah litanbih. Maknanya kata yang jatuh setelahnya itu pasti menunjukkan kepada sesuatu yang penting. I'lam salah satunya fungsinya adalah untuk lafzul intibah, menarik perhatian. Menarik perhatian. Ketika dikatakan i'lam, itu langsung benak itu tertuju kepada apa yang akan dikatakan oleh orang tersebut. I'lam berarti ada sesuatu yang penting di sana yang akan dikabarkan. Jadi kata-kata i'lam itu litanbih dan untuk lafzun nazar, menggugah perhatian. Fahimtum? Naam. Arsyadakallahu li ta'atih, dan ini doa yang kesekian kalinya yang dipaparkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kepada para pembaca risalah beliau. Arsyada yurshidu irsyadun. Dan rushd, ar-rushd itu adalah al-hidayah, lawan dari kesesatan, lawan dari penyimpangan. Naam. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan bimbingan petunjuk hidayahnya kepada ketaatan kepadanya. Dan ar-rushd itu adalah salah satu dari hikmah, salah satu dari konsekuensi atau sebab dari sebuah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Konsekuensi hikmah dan sebab dari kamu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa kepadanya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku itu bertanya tentangku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, aku menijabahi doa para pendoa kalau mereka itu berdoa kepadaku. Jangan kamu berdoa kepada selainku. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Jangan kamu meminta kepada selain Allah. Falyastajibu li, mintalah ijabah doa itu hanya kepadaku, dan itu adalah konsekuensi dari keimanan. Makanya dikatakan wal yu'minu bi, dan berimanlah kalian kepadaku, la'allahum, hikmahnya yarsyudun, semoga dengan itu mereka terbimbing, terhidayahi. Makanya dikatakan oleh muallif rahimahullah di sini, i'lam arsyadakallah li ta'atihi, dan ketaatan itu adalah konsekuensi dari sebuah irsyad, ar-rushd atau bimbingan, hidayah. At-ta'ah, lalu ketaatan itu sendiri apa? Ketaatan itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Realisasi pelaksanaan kamu terhadap perintah-perintah Allah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Realisasi pengamalan kamu terhadap perintah-perintah Allah dan penjauhan diri kamu terhadap segala larangan Allah. Itu adalah definisi dari ketaatan. Kemudian di sini i'lam arsyadakallah li ta'atih annal hanifiyah. Al-muallif rahimahullah memulai dengan penjabaran tentang makna dari tauhid. Annal hanifiyah. Al-hanifiyah itu apa? Al-hanifiyah itu millatu Ibrahim. Annal hanifiyah millatu Ibrahim. Kalau millatu Ibrahim berarti khabarnya. Bahwasanya al-hanifiyah itu apa sih? Al-hanifiyah itu adalah millatu Ibrahim. Millahnya Ibrahim. Adapun di sini dikatakan i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim binasab. Berarti badal dari al-hanifiyah. Al-hanifiyah itu apa? Al-hanifiyah itu adalah millata Ibrahim. Khabarnya mana? Khabarnya sayati ditafsirkan. An masdariyah dan fi'il yang jatuh setelahnya dita'wil ke dalam bentuk masdar. I'lam arsyadakallah li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim. Kenapa kok al-hanifiyah millata Ibrahim? Karena Ibrahim alaihissalam itu digelari dengan al-hanif. Apa al-hanif itu? Al-hanif itu adalah al-muqbil 'ala Allah. Orang yang senantiasa menghadap kepada Allah. Orang yang senantiasa menuju kepada Allah. Al-muqbil 'ala Allahi biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi. Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok yang senantiasa terpaut jiwa raganya, dan itu terrealisasikan kemudian di dalam amalan anggota badannya dan hatinya, itu senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jiwa, raga dan hati seorang Ibrahim alaihi salatu wasalam ini senantiasa condong hatinya kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya Ibrahim alaihi salatu wasallam. Makanya dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hanif. Senantiasa condong atau enggak suka dengan kesyirikan. Mail, condong an kulli syirk, dari setiap kesyirikan. Condong atau berpaling dari setiap kesyirikan dan segala peribadatan kepada selain Allah. Ini namanya Al-Hanif. Dan senantiasa menerima Al-Haq. Senantiasa hati jiwa raganya itu tunduk kepada Al-Haq. Maksudnya apa? Condong kepada yang hak. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Hanifiyah itu berarti karena Ibrahim digelari dengan Al-Hanif, maka millata Ibrahim, millah itu ad-din, dan seluruh yang mencakup perkara ad-din. Contohnya syariat, manhaj, thariqah, sunnah, semuanya tergabung dalam millah. Millah itu suatu kesatuan yang terkumpul padanya seluruh perkara agama, seluruh perkara keagamaan. Itu namanya millah. Al-Hanifiyah millata Ibrahim. Apa itu millata Ibrahim? Apa itu Al-Hanifiyah? Dijabarkan an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Al-Hanifiyah itu adalah engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan kepada Allah seluruh aspek keagamaan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berittiba kepada millahnya Ibrahim. Allah firmankan di surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kami wahyukan? Anittabi', ikutilah millata Ibrahim hanifa, millahnya Ibrahim yang hanif, yang senantiasa condong kepada al-haq dan berpaling dari kebatilan. Ini hanif. Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan orang syirik, bukan termasuk orang-orang musyrik. Maksudnya ittabi', ikutilah, ittiba'lah kamu kepada seluruh apa yang Ibrahim itu berada di atasnya, dari millahnya dia itu. Karena millah itu kan umum, mencakup segala aspek keagamaan. Karena mufrad, kaidah usuliyahnya al-mufrad al-mudhaf itu berfaidah umum. Millata mudhaf, Ibrahim mudhafun ilaihi. Semua yang ada pada Ibrahim itu ada suri tauladan yang baik. Jadi hakikat dari millah Ibrahim itu yaitu an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Hakikat millahnya Ibrahim itu adalah perwujudan tahqiq makna la ilaha illallah. Itulah millahnya Ibrahim. Terkumpul padanya nafi dan itsbat, rukun. La ilaha illallah itu punya dua rukun. Yang namanya rukun itu tidak boleh tidak ada salah satunya. Semuanya harus ada, itu namanya rukun. Dan rukun kalimat tauhid itu dua. Yang pertama nafi dan yang kedua itsbat. Yang pertama adalah penafian, yaitu kamu nafikan segala keilahian dan kamu tetapkan hanya untuk Allah. Dan kamu tetapkan keilahian itu hanya untuk Allah. La ilaha, kamu nafikan segala bentuk ilahiyah. Kemudian kamu isbat, kamu kecualikan hanya untuk Allah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk dipalingkan segala jenis dan bentuk peribadatan itu, tidak ada. Terus kamu datangkan isbat, kecuali Allah, illallah. Ini hakikat dari millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim. Sebagaimana Allah firmankan di surat Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Nafi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani, sesungguhnya aku ini bara'um mimma ta'budun. Aku ini bara', berlepas diri dari apa yang kalian sembah. La ilaha, tidak ada ilah yang diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Dinafikan. Setelah itu diisbat, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Illalladzi khalaqani, illalladzi fatarani. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah itu yastalzim, melazimkan, mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau kamu yakini, kalau kamu imani bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan kamu, yang memberikan kepada kamu rizki, yang menghidupkan dan mematikan kamu, satu-satunya kamu yakini itu, lah konsekuensinya terus apa? Kenapa kamu tidak jadikan Allah itu menjadi satu-satunya zat yang berhak untuk kamu ibadahi juga? Kenapa kamu ibadahi Allah dan kamu ibadahi yang selain Allah? Sementara Allah itu adalah zat yang satu-satunya zat yang menciptakan kamu. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah dalil dari dua rukun kalimat tauhid, la ilaha illallah, nafi dan isbat, harus. Karena apa? Karena nafi saja ini ilhad, ta'til. Penafian saja berarti ilhad, kekufuran. La ilaha, bagaimana? Kamu nafikan tidak ada ilah. Ini kufur. Dan isbat saja itu tidak menunjukkan kepada
tauhid. Bisa dipahami? Kalau kamu katakan la ilaha, ini penafian, ilhad, kekufuran. Tidak menunjukkan kepada tauhid. Begitu pula sebaliknya, kamu katakan isbat saja. Allahu ilah. Allah itu ilah. Allah itu Tuhan. Ini isbat, penetapan bahwa Allah itu Tuhan, tapi tidak menunjukkan kepada makna pembatasan. Hanya Allah sajalah Tuhan itu. Hanya Allah sajalah ilah itu. Paham? Karena kontekstual nafi dan isbat ini padanya terdapat hasrun mutlak, pembatasan secara mutlak. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah semata. Ini adalah hakikat dari agama Ibrahim. An-nafi wal isbat. Penafian di situ disebutkan dalam surat Az-Zukhruf di situ, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Berbara'. Penafian itu terkumpul dalam 3 ungkapan sebagaimana telah berlalu dalam surat Al-Mumtahanah. Yang pertama apa? Berlepas diri, bara'ah dari mimma ta'budun, kepada apa yang mereka sembah selain Allah. Naam. Kemudian wa minkum, bara'ah dari mereka sendiri, ahli kesyirikan. Kamu berlepas diri dari ahli kesyirikan. Dan yang ketiga, kamu berlepas diri dari kesyirikan itu sendiri. Bisa dipahami? Rukun yang pertama, rukun la ilaha illallah, yang pertama itu terangkum dalam tiga hal. Jadi konsekuensi dari penafian kamu, rukun yang pertama itu terangkum padanya 3 perkara. Kamu berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, dan kamu berlepas diri dari pelakunya, dan kamu berlepas diri dari kesyirikan itu sendiri. Nah, kemudian kamu datangkan rukun yang kedua, isbat, penetapan. Kamu tetapkan keberhakan uluhiyah itu, bahwasanya penghambaan diri itu hanya berhak untuk dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang disembah. Tidak ada sekutu baginya. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka bagaimana bisa seorang ahli tauhid, seorang ahli sunnah yang menyangka bahwasanya dirinya telah bertauhid, tapi dia tidak ada dalam diri dan jiwanya itu realisasi nyata dalam mewujudkan sifat bara'ah ini. Mewujudkan realisasi rukun yang pertama, yaitu penafian. Dia masih ridha dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Dan ini umum, berlaku pada sesuatu yang hidup maupun sesuatu yang mati. Masuk padanya menganggap ridha dan sepele hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai ketaatan kepada waliul amr. Ini yang sering salah dipahami oleh banyak orang-orang yang menisbatkan diri ke dalam dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Ta'at walil amr ini satu perkara, adapun kebencian kepada taghut itu perkara yang lain lagi. Jangan kamu campur adukkan. Konsekuensi kebencian kamu terhadap taghut bukan maknanya kamu memberontak kepada waliul amr. Begitu pula sebaliknya, konsekuensi kamu taat kepada waliul amr dalam perkara yang ma'ruf bukan maknanya kamu mengagungkan taghut itu tadi, bukan maknanya kamu agungkan dan kamu benarkan hukum-hukum taghut. Paham? Naam. Misalkan contohnya, contoh sepele saja. Dalam permasalahan, sebagai contoh, permasalahan pemilihan umum. Dikatakan di situ pemerintah menghimbau kepada masyarakat, rakyatnya untuk memilih. Thayyib. Di sana terjadi perbedaan 2 kelompok. Kelompok pertama mengatakan kita harus taat kepada waliul amr, berarti kita harus memilih. Nah, kelompok yang kedua, itu hukum bukan hukum Allah. Untuk apa kita memilih mengikrarkan sesuatu yang nantinya itu akan berdiri di atas hukum selain hukum Allah? Kelompok kedua mengatakan golput. Kelompok satu mengatakan kamu menyelisih waliul amr. Ini salah kaprah dalam memahami makna konsep ta'ah li waliul amr. Begitu pula misalkan dalam permasalahan yang lagi ramai sekarang, pandemi. Pemerintah menetapkan konsekuensi kebijakan untuk long distance. Termasuk dalam perkara sholat berjamaah harus berjarak 1 meter misalkan. Baik. Di sana ada satu individu atau kelompok mengatakan la ta'ah li waliyil amr fi ma'siyatillah. La ta'ah lil makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Rasulnya adalah merapatkan shaf. Dan kita telah semaksimal mungkin kita untuk memenuhi protokoler kesehatan dengan memakai hand sanitizer misalkan, dengan memakai masker. Adapun masalah merapatkan shaf, tawakal Allah, karena permasalahannya dhanni. Permasalahannya itu hanya dugaan. Apakah dengan jarak 1 meter itu pasti bisa melazimkan kalau tidak ada penularan? Pasti sebagai antisipasi mutlak tidak bisa tertular? Kan tidak juga. Mafhum? Nah, kelompok yang kedua mengatakan khalas, kita tetap tawakal Allah dengan menempuh sebab-sebab, kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, kita sholat dengan merapatkan shaf. Kelompok satunya ada milisi walil amr, itu khawarij. Nah, ini salah kaprah dalam memahami konsep ta'ah li walil amr. Kamu menyangka bahwasanya kamu itu ahli tauhid, kamu merealisasikan makna tauhid, tapi dalam rukun penafian kamu lemah. Ada kekurangan di sana.
Dalam artian kamu ridho dalam hukum-hukum atau kebijakan-kebijakan yang itu menyelisihi hukum syariat. Paham? Seperti itu. Jadi konsekuensi dari penafian dan isbat itu adalah kamu berbara'ah kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan kepada peribadatan itu sendiri dan kepada pelakunya. Nah, ini ghulu dalam pengaplikasian makna ta'ah li walil amr. Nah, ini banyak dakwah salafiyah sekarang mutamalliqin, yatamallaqun, cari-cari muka dan cari-cari keridhaan walil amr pada perkara-perkara yang misalkan yang enggak ada sangkut pautnya dakwah di situ. Kamu dakwah aja ya enggak ada yang ganggu, enggak ada yang dakwah jalan. Untuk apa kamu yatamalluq, cari muka, cari perhatian bahwasanya kamu termasuk pro dalam artian pro hukum yang selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru begitu. Karena Imam Ahmad sendiri rahimahullah ketika beliau dilarang dari menyampaikan hadis di masjid oleh khalifah ketika terjadi fitnah khalqul Quran, apa yang beliau lakukan? Beliau tetap menyampaikan hadis secara diam-diam. Datang Baqi ke rumahnya. Ana sudah jauh-jauh dari Spanyol hanya untuk datang ke Baghdad, hanya untuk menimba ilmu dari antum ya Imam Ahmad. Sementara Anda dapati ternyata kebijakan pemerintah nggak boleh kamu ngajar. Terus gimana? Katanya Imam Ahmad, kamu kemari setiap jam sekian dengan memakai pakaian pengemis, menyamar menjadi pengemis. Jadi seakan-akan dia setiap harinya dia ketok pintunya Imam Ahmad, seakan-akan minta mengemis. Nah, Imam Ahmad keluar dan berbicara, padahal yang dikatakan adalah hadis, menyampaikan hadis dan Baqi menulisnya. Apakah kemudian dikatakan Imam Ahmad menyelisih waliul amr? Kan tidak. Nah, ini maknanya. I'lam arsyadakallah li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim hanifa. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kamu beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan agama hanya kepada Allah. Kemudian dikatakan oleh muallif rahimahullah, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Sebelum itu al-muallif mengatakan apa? Anta ta'budallaha mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Anta ta'budallaha mukhlishan lahuddin wa bidzalika, dzalika kembali ke mana? Anta ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Kamu beribadah memurnikan kepada Allah seluruh perkara agama. Wa bidzalika, dan dengan itu, dengan pengikhlasan ibadah kepada Allah itu, Allah memerintahkan jami'an nas, seluruh manusia. Wa khalaqahum, dan Allah menciptakan mereka manusia itu laha, untuk ibadah itu, pemurnian ibadah kepada Allah. Kama qala ta'ala, apa dalilnya? Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nafi dan isbat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku enggak ciptakan jin dan manusia, enggak ciptakan mereka. Illa diisbat kemudian, kecuali liya'buduni, kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Berarti ini menunjukkan hasar, pembatasan mutlak. Kamu itu diciptakan bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk perkara yang lain. Kamu itu diciptakan hanya untuk tahqiqul ubudiyah, mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kemudian dikatakan oleh Syekh, fa idza arafta, kalau gitu kamu kan udah tahu nih, kenapa sih kamu diciptakan? Nah, Syekh mengatakan, fa idza arafta, kalau kamu sudah tahu, annallaha, bahwasanya Allah itu khalaqaka li ibadatihi, Allah itu menciptakan kamu dalam rangka agar kamu beribadah kepadanya, dalam rangka agar kamu bertauhid kepadanya. Naam, di sini ditunjukkan hikmah yang melatar belakangi penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk mewujudkan penghambaan diri mereka hanya kepada Allah. Ini hikmahnya. Di antara mereka ada yang menerima, di antara mereka ada yang tidak menerima. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sudah dikasih alat-alatnya sama Allah, kasih pendengaran, penglihatan, hati, berpikir kamu. Inna hadainahus sabila, kemudian kami tunjukkan kamu itu jalan, ini loh jalan. Pilihan terserah. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafur. Ada yang kafir, ada yang bersyukur. Tapi tetap hikmah Allah tetap, yaitu menciptakan kamu untuk kamu itu beribadah kepadanya. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, kemudian fa'lam, kalau kamu sudah tahu kalau kamu itu tidaklah kamu itu diciptakan kecuali cuman untuk beribadah kepada Allah, fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu yang kamu diciptakan karenanya, diciptakan kamu itu untuknya, untuk merealisasikannya, la tusamma ibadah, dan tidak bisa dinamakan sebagai sebuah ibadah. Maksudnya tidak bisa diterima sebagai suatu ibadah
illa ma'at tauhid, kecuali bersamaan dengan tauhid. Maka tauhid itu adalah syarat mutlak, tidak bisa tidak. Syarat mutlak untuk diterimanya suatu ibadah. Nah, kamu tahu bahwa hidupmu ini cuma untuk ibadah. Nah, kalau gitu, perkaranya harus apa? Kalau gitu perkara yang paling penting untuk kamu pahami dan untuk kamu ketahui, ibadah itu yang kamu diciptakan untuknya, la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, enggak bisa dinamakan sebagai ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid. Kemudian Syekh memberikan pendekatan pemahaman biar lebih mudah dipahami. Illa ma'at tauhid, kemudian apa? Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat itu enggak bisa dinamakan salat, enggak bisa diterima salat kamu kecuali dengan taharah, bersuci. Dan ini perkara yang sifatnya ijma' ahli sunnahnya maupun ahli bid'ahnya. Ada enggak ahli bid'ah yang mengatakan enggak perlulah kita wudu-wuduan, salat aja langsung? Sesat-sesatnya ahlul bidah, ya mereka tahu salat itu didahului dengan taharah. Ingin dibukakan kepada pemahaman yang paling simpel saja. Kalau salat itu tidak bisa sah kecuali dengan taharah, ini loh perumpamaannya tauhid. Seperti itu gambarannya. Ibadah itu pun tidak bisa sah kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Naam. Terus apa katanya Syekh? Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau syirik, nah sekarang ibadah itu kan sesuatu yang fundamental, sesuatu yang inti dalam kehidupan kita. Yang kita diciptakan itu karenanya, bukan karena untuk yang lain. Nah, jadi harta paling berharga bagi diri seorang makhluk yaitu ibadah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Di mana kesyirikan itu kalau masuk ke dalam ibadah, fasadat, menjadi fasid, rusak ibadah tersebut. Yang itu adalah bekal satu-satunya tujuan kamu itu diciptakan. Berarti kan maknanya suatu hal yang paling berharga dalam kehidupan kamu dan harus kamu jaga ekstra. Fa idza dakhala syirku fasadat. Karena kalau masuk suatu kesyirikan fasadat, rusak. Kemudian fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, dipermisalkan. Seperti apa? Kok bisa sih fasad? Kok rusak? Dipermisalkan untuk memberikan pemahaman kal hadathi idza dakhala fit taharah. Sebagaimana sebuah hadath, di mana hadas itu adalah sesuatu yang tidak kasat mata. Hadas itu sesuatu yang sifatnya ma'nawi, beda dengan najis. Kalau najis sesuatu yang kasat mata, terlihat. Tapi kalau hadas, sesuatu yang sifatnya ma'nawi, nggak bisa dilihat. Kamu sekarang lagi berhadas atau tidak, nggak ada yang tahu. Sifatnya ma'nawi dia. Sama begitu pula kesyirikan itu. Ketika dia masuk ke dalam suatu ibadah, dia akan merusak ibadah itu. Tak kasat mata. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Sebagaimana hadas kalau masuk ke keadaan taharah. Kamu lagi berwudu, lagi dalam keadaan suci, tiba-tiba kamu buang angin. Otomatis sudah batal bil ijma' ahlu sunnahnya maupun ahli bid'ahnya. Nah, ini Syekh memberikan permisalan seperti itu. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Kemudian kama qala ta'ala, sekarang dipermisalkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Orang-orang musyrik, Ka'bah itu dalam kekuasaannya siapa? Ka'bah itu dalam genggamannya siapa? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang mendapat amanah untuk memelihara Ka'bah. Mereka itu memuliakan Ka'bah, memakmurkan, ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan ini suatu ibadah yang besar, menjaga Baitullah, memakmurkan, menyambut tamu-tamu Allah yang berhaji, memberikan makan, berinfak, bersedekah. Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Dalam keadaan mereka itu menyaksikan, mengikrarkan pada diri-diri mereka sendiri bahwa mereka itu kufur, tidak mentauhidkan Allah. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu adalah orang-orang yang habitat a'maluhum. Amalan-amalan mereka itu apa? Terbatalkan. Syahidnya di sini loh, mereka punya amalan. Jamak habitat a'maluhum. Amalan-amalan mereka jamak, mereka punya sedekah, mereka punya memakmurkan Ka'bah, mereka memberi makan tamu-tamu Allah, jamaah haji, mereka membangun sumur-sumur Zam-Zam, menjaga sumur Zam-Zam, kebaikan-kebaikan yang banyak. Ulaika habitat a'maluhum. Kemudian wa finnari hum khalidun. Di dunia terbapuskan amalan-amalan mereka. Meskipun amalan-amalan mereka itu tadi banyak, wa finnari hum khalidun. Di neraka nanti, di akhirat nanti mereka kekal di neraka. Berarti realisasi dari masuknya sebuah kesyirikan ke dalam suatu ibadah itu ya seperti itu, habitat a'maluhum, seperti masuknya hadas ke dalam taharah. Faedah yang telah lalu bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu bersepakat dalam dakwah mereka dalam 3 perkara, yaitu apa? Keimanan kepada Allah, dakwah mereka itu semua adalah tauhid.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat itu rasul, di mana misi dakwah mereka itu menyeru kepada Allah dan melarang kepada taghut. Keimanan kepada Allah, kemudian keimanan kepada hari akhir. Nah, yang ketiga, untuk beramal amalan soleh. Ini 3 pokok dakwah seluruh nabi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ai dakwah kepada keimanan. Semua nabi itu mendakwakan kepada tauhid beserta konsekuensi dari tauhid itu. Di mana di sini dikatakan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, di mana kalau engkau itu melakukan kesyirikan la yahbatanna 'amaluk, dengan taukid di sini. Benar-benar sudah enggak ada kompromi lagi. La yahbatanna 'amaluk, amalmu itu akan terbatalkan. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian dikatakan balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah saja kamu itu beribadah, ibadahilah. Wa kun minasyakirin. Kemarin dijelaskan termasuk ciri identik dari ahli tauhid itu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi betapapun besar suatu ibadah, kamu berinfak miliaran rupiah, triliunan rupiah, tapi tidak ada tauhid padamu, percuma. Kalau urusan di dunia mungkin kamu dapat balasan itu di dunia. Tapi kan dunia itu tidak ada harganya sama sekali jika dibandingkan dengan akhirat. Kamu dapat pujian manusia, kamu dapat hal-hal yang sifatnya keduniawian. Nah, dicintai orang, dicintai manusia, dermawan. Tapi jika tidak ada tauhid, ini percuma. Nah, betapapun besar suatu amalan, betapapun banyaknya suatu amalan, itu jika tidak disertai dengan keikhlasan, maka tidak mungkin untuk bisa diterima. Sebagaimana seseorang yang sholat itu loh. Orang sholat khusyuk misalkan, berdirinya aja 1 jam. Dia baca setengah 15 juz untuk 2 rakaat misalkan. Kan lama. Nah, tapi cuman dia sholatnya gak pakai wudu-wuduan. Kira-kira diterima gak? Ini gak diterima meskipun banyak sholat jumlahnya. Nah, ini seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Syekh apa? Fa'idha arafta anna syirka idha khalatal ibadah. Kalau kamu sudah tahu sekarang, setelah dijelaskan dalam dalil yang telah lalu, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Fa'idha arafta anna syirka idha khalatal ibadah afsadaha. Kalau kamu sekarang sudah tahu bahwasanya kesyirikan itu kalau bercampur dengan ibadah, khalata al-ibadata, dia mencampuri suatu peribadatan, afsadaha, dia merusak ibadah itu. Dia merusak ibadah tersebut. Wa ahbatal amala. Tidak cuma merusak ibadah itu saja, tapi dia juga membatalkan ibadah-ibadah lainnya yang tidak ada kesyirikan padanya. Paham? Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah, dalam ibadah tertentu misalkan dia syirik. Tapi kan dia sepanjang hidupnya kan enggak mungkin syirik terus. Dia pasti ada amalan-amalan yang ikhlas. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha, merusak ibadah itu sendiri, wa ahbatal amal, plus membatalkan semua amalan-amalan dia yang lalu atau amalan-amalan dia sepanjang hidupnya, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. 3 perkara ini. Kalau syirik itu masuk dalam ibadah, afsadaha, merusak ibadah itu sendiri. Yang kedua, ahbatal amal, merusak amalan-amalan yang lain. Yang ketiga, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Lah kalau gitu setelah itu apa dikatakan oleh muallif? Arafta, maka setelah ini semua, arafta, kamu jadi tahu sekarang, anna ahamma ma alaika. Kamu jadi tahu bahwasanya ahamma isim tafdhil, yang paling muhim, yang paling penting, ma alaika, apa yang wajib atasmu itu, apa yang paling penting untuk kamu itu ketahui. Arafta anna ma ahamma alaika adalah apa? Berarti ma'rifatu dzalika. Kamu ketahui itu kesyirikan. Kamu ketahui itu pembatal-pembatal keimanan agar kamu bisa selamat. Nah, karena kamu diciptakan itu untuk ibadah. Sementara kalau kamu sudah capek-capek ibadah terus kamu rusak, kerugian yang besar. Makanya di sini dijelaskan bayan khuturati syirki, penjelasan berkaitan dengan bahayanya kesyirikan. Nah, kemudian doa yang kesekian kali dari Syekh, doa yang kelima, yaitu ad-doa bi'ismati minasyirik. Doa agar terlindungi, terhindari, terjaga dari kesyirikan. La'allallaha an yukhallisaka. La'alla ini apa? Yufid apa? Litarajji. Tarajji, roja, harapan. Semoga Allah yukhallisaka, an yukhallisaka, mengikhlaskan kamu, menjadikan kamu itu ikhlas, murni dalam mentauhidkan Allah.
memurnikan kamu, an yukhallisaka, ay memalingkan, menjauhkan kamu, memurnikan kamu, min hadhihi syabakah, dari jerat-jerat ini. Wahya asyirku billah, yaitu adalah kesyirikan kepada Allah. Jerat-jerat tersebut adalah kesyirikan kepada Allah. Dengan apa kamu bisa hindari? Dengan ilmu. Wadzalika, dan yang demikian itu harus ada sebabnya. Setelah doa dari Syekh, la'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa yasyirku billah. Semoga Allah menghindarkan kamu dari jerat-jerat ini, yaitu syirik kepada Allah. Dengan apa? Dengan menempuh sebabnya. Wadzalika bima'rifati hadhil qawaida. Dengan kamu mengetahui kaidah-kaidah ini yang akan disebutkan ini. Allati dzakarahallahu, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi, dalam kitabnya. Jadi al-muallif rahimahullahu taala di sini tidak mengambil dari akal beliau, tidak mengambil dari perkiraan-perkiraan beliau, dugaan-dugaan beliau, tapi beliau ambil dan beristimbat dari Al-Qur'anul Karim, dari Al-Qur'an, dari kitabullah. Nah, begitu. Jadi ini adalah keistimewaan juga dari al-muallif rahimahullah, di mana beliau senantiasa memaparkan dalam risalah-risalah beliau itu dalil-dalil. Tidak pernah kosong dari dalil. Nah, jadi tujuan dari dipahaminya risalah ini, kamu mengetahui, mengenali apa itu kesyirikan dan bagaimana kesyirikan generasi pertama. Kemudian kamu lihat kesyirikan yang ada di generasi sekarang, bahwasanya argumentasi dan hujah mereka itu ternyata sama. Maka kesimpulannya tidak lagi tersisa pada kamu itu keraguan untuk menetapkan hukum kesyirikan pada ahli kesyirikan yang berhak. Nah, ini dikatakan oleh Syekh di sini, Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Syekh. Naam. Wa tauhidu wa syirku fi da'watil imamil muslihi rahimahullah liman ta'ammalahu qad yakunu ma'ahu syai'un minat taraddudi aw syakki fi sihhati ma ja'a bihi syaikhu min jihati taqriril masaili. Katanya, permasalahan tauhid dan permasalahan syirik dalam dakwahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini, bagi orang-orang yang mau merenunginya, terkadang ada sedikit padanya itu keraguan tentang benar nggak sih Syekh ini menetapkan, menyimpulkan sebuah permasalahan. Dari sisi apa? Min jihatil hukmi ala ahli syirki wal isyrak. Dari sisi penetapan hukum terhadap pelaku kesyirikan. Li'anal mas'alata 'azimatun, karena masalahnya ini besar. Apa yang besar? An yakuna ahadun mimman yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa yusalli wa yuzakki wa yasumu wa yahujju wa yata'abbadu wa yakunu min ahli al-ibadatil 'azimah wa min ahli salah hasba ma ya'taqidu an-nasu. Perhatikan kalamnya Syekh. Kadang orang yang mempelajari ini ada keraguan dalam hatinya. Dari sisi benar nggak ini Syekh ini dalam menetapkan atau mengambil kesimpulan suatu hukum. Dari sisi apa? Dari sisi menetapkan hukum, vonis kepada pelaku kesyirikan. Karena masalahnya besar kan? Masalahnya besar. Ada orang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dia juga sholat kok. Dia juga berzakat, dia berpuasa, dia berhaji. Dan dia termasuk ahli ibadah dengan ibadah-ibadah yang besar. Wa min ahli salah, dia juga termasuk orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tapi itu berdasarkan perasaan dan penilaian serta pertimbangan tolak ukurnya manusia. Hasba ma ya'taqidun nasu. Naam. Tsumma yuqalu, kemudian akan bisa dikatakan inna amalahu alladhi amilahu minasyirkiyat. Itu amal yang dia lakukan itu syirik. Kan sesuatu yang besar gitu loh. Loh, ini Habib fulan ini begini dan begitu, sholawatan, amalan-amalannya, tahlil dan yang lain-lain. Naam. Dan amalan-amalan yang lainnya, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ada satu amalan dia yang amalannya itu adalah kesyirikan, kan banyak. Nah, ini kan sesuatu yang berat, masa dikatakan syirik? Mafhum? Itu loh maksudnya. Kadang tersisa orang yang mempelajari risalah Syekh, kadang tersisa dalam hatinya itu sesuatu yang ada keraguan. Ini Syekh ini keliru nggak sih? Benar nggak sih? Gitu loh maksudnya. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini benar nggak sih? Masa? Gitu loh. Kan kaidah-kaidah yang ditetapkan, apa yang mereka lakukan sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi. Lah ketika kita lihat konsekuensinya berarti apa? Hukumnya sama. Cuman kan berat tuh. Kalau kita kembalikan kepada penilaian pribadi perasaan manusia, masa syirik sih? Janganlah. Kan begitu akhirnya. Nah, ini maksudnya. Tsumma yuqalu inna amalahu alladhi amilahu minasyirkiyat. Kemudian kamu katakan bahwa amalan dia termasuk syirik. Dia ke kuburan-kuburan wali itu dan yang semacamnya. Au yuqalu innahu lamma lam yakfur bitaghut fayakunu amaluhu hadza kala syai'. Atau dikatakan ya sesungguhnya ketika dia tidak kafir terhadap taghut, maka jadilah amalannya itu
Kala syai'. Seperti la syai'. Apa la syai'? Enggak ada apa-apanya. Loh, gimana antum ini? Ada ahli ibadah begini dan begitu. Cuman dia tidak kufur kepada tauhid, sesuatu yang diibadahi selain Allah. Karena konsekuensi tauhid kan nafi dan isbat. Kamu isbat saja, tapi dalam sisi penafian kamu itu gampangkan, kamu menggampangkan. Kenapa? Karena kamu berdasarkan perasaan kamu. Kan berat untuk dikatakan ini orang nggak kufur kepada tauhid, kemudian kita katakan amalannya itu la syai', nggak ada apa-apanya. Mafhum? Hada amrun 'azimun wa syaqun 'ala nufus an taqbalahu. Katanya Syekh Shalih Al-Syekh. Ini kan urusan yang besar. Jiwa itu kadang berat untuk bisa nerima. Karena berlandaskan dengan perasaan. Naam. Farubbama hadatha min jihati an-nadhar fi an-nas alladziina yata'abbaduna al-'ibadatil 'azimah wa hum waqi'una fi syirk. Rubbama ta'azzama ba'dun nasi an yakunu ulaika minal musyrikin. Katanya Syekh Shalih Al-Syekh. Terkadang terjadi dari sisi pandangan sebagian manusia itu, ini orang-orang yang ahli ibadah ini, ibadah dengan berbagai macam, kemudian dia terjatuh dalam suatu jenis amalan yang itu syirik, kan jadi berat dalam dada dan diri manusia itu, dalam penilaian manusia itu untuk dikatakan dia termasuk orang-orang musyrik. Ya enggak? Kan berat. Wa hadhil qawaidu li ta'sili hadhil mas'alatil 'azimah. Kamu belajar qawaidul arba ini untuk kamu membangun pondasi perkara ini. Maksudnya apa? Wa hiya annal amra yundaru fihi ila haqqillah. Urusannya itu kamu lihat kepada hak Allah. Jangan hak makhluk. Kalau kamu lihat, zina dirajam, kan kasihan ya akhi dirajam. Kasihanlah, jangan masa dia punya bayi loh, dia punya gini loh. Ini kenapa? Karena kamu melihat kepada hak makhluk, hak Allah kemana? Untuk kemanakan? Sementara Rasul SAW ketika datang seorang pezina kemudian mengaku bahwasanya dia telah berzina dan meminta untuk ditegakkan hukum rajam, hingga 3 kali yang Rasul mengabaikannya untuk kemudian akhirnya Rasul menerimanya. Kemudian disuruh untuk melahirkan dulu. Setelah melahirkan disuruh untuk menyempurnakan persusuannya. Karena perempuan ini memang ikhlas, dia ingin taubat, tetap datang setelah disusui, disapih dalam 2 tahun, datang kepada Rasul. Sudah, anak sudah selesai menyusui. Apa kamu? Kasihanlah, terus bayimu nanti sama siapa? Kasihanlah, gak punya ibu loh. Ini kan kalau kamu lihat ke perasaan kamu. Jihatun nadharnya sisi peninjauan pandangan kamu kan kepada jihatul makhluk. Haknya Allah kamu kemanakan? Tapi Rasul SAW kan tidak begitu. Kamu sudah berzina, konsekuensi dari zina itu ya sudah, tegakkanlah rajam. Sama dengan itu juga. Wahia anal amra yundaru fihi ila haqqillah. Urusannya itu kamu lihat kepada hak Allah. Wa innama atal khalalu min jihati nadharin nasi ila haqqil makhluk. Datang kesesatan ini, penyimpangan ini, problema ini, yaitu kamu taraddud, keraguan kamu itu. Kenapa? Karena kamu senantiasa menitik beratkan sudut pandang kamu ke arah makhluk. Mencuri potong tangan, kasihan, masa dipotong tangannya kan, kasihan kan. Enggak ada selesai, enggak ada habisnya kalau kamu berlandaskan perasaan, kasihan terus ya. Akhirnya syariat kamu tabrak terus, kamu kalahkan, kasihan. Lah terus haknya Allah kamu kemanakan? Syariat itu kamu kemanakan? Itu loh maksudnya. Nah, kalau kamu ragukan, loh ini Habib, ini dai, ini ustadz, ini orang soleh, ini begini. Nah, masa kita hukumi musyrik? Tapi amalan dia musyrik kok. Dia minta kepada kuburan itu kok. Nah, begitu maksudnya. Walakin law nadhara ila haqqillahi jalla wa ala alladhi khalaqal insana fasawwahu wa 'addalahu walladhi khalaqas samawati 'ala hadha an-nahwi al-'ajib wa hadhihi al-ard wa aqama ad-dalaila 'ala wahdaniyatihi fi rububiyyatihi wa ja'ala dhalika fi an-nafsi wa fil afaq wa fima hawlahu yaj'alu annahu la hujjata li musyrikin 'ala Allah jalla wa 'ala walakin Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha ar-rusula rahmatan li iqamatil hujjati wa li i'lanin nadhir. Hai na'am. Kalau mereka itu mau sedikit melihat kepada sudut pandang yang lain, yaitu kepada hak Allah, niscaya tidak akan didapati lagi keraguan bahwasanya hujah itu telah tegak. Nah, tidak ada lagi argumentasi alasan bagi orang-orang musyrik. Begitu. Jadi salah satu faedah dari mempelajari qawaidul arba' ini yaitu untuk ta'sil hadhil mas'alah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu